Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ucapkan ma'dziratan al-afu minkum atas keterlambatan yang pada kesempatan kali ini harusnya sesuai jadwal, yaitu pada pukul 13 hingga qadarullah kita berjumpa pada saat ataupun jam kesempatan kali ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keterbatasan daripada waktu, kita langsung sampaikan sesuai dengan materi yang diamanahkan kepada kita pada kesempatan kali ini, yaitu yang terkait dengan manhum al-ghuraba. Siapakah al-ghuraba, demikian, ataupun yang diterjemahkan biasanya dengan orang-orang yang asing. Kita bukan dalam rangka untuk mengenal orang-orang asing dalam pengertian orang-orang yang berada di ataupun orang-orang yang ada di negeri kita, dari kalangan negeri-negeri yang asing yang datang kepada kita, bukan itu. Akan tapi kita berusaha untuk mengenal, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin sering kita dengar. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz Innal Islama bada'a ghariban fasayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Yaitu Islam itu datang dulunya dengan asing dalam pengertiannya, karena pada saat tersebut
bumi secara keseluruhan ataupun dunia secara keseluruhan itu berada pada kegelapan, tidak di negeri baratnya ataupun timurnya, dan demikian pula di negeri yaitu negeri Arab sendiri ketika itu yang dipenuhi dengan peribadatan kepada kaum musyrikin ataupun kepada berhala-berhala, yang dipenuhi dengan peribadatan kepada berhala-berhala, dan demikian pula kegelapan-kegelapan yang lainnya, dari kegelapan akhlak, kemudian yang lebih besar daripada itu yaitu akidah mereka. Sehingga dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di tengah-tengah manusia, maka terasa asing. Dan demikian pula apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini dilihat sebagai sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan yang ada pada saat tersebut. Ini dulunya, artinya Islam bada'a ghariban, yaitu datang dengan asing. Baik. Fasayaudu ghariban. Dan demikian pula Islam juga akan kembali. Jadi akan kembali kepada suatu keadaan semula, yaitu keadaan asing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing, orang-orang yang asing tersebut. Baik. Ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Para ulama kita, di antaranya yaitu Syekh Jamil Zainul rahimahullah, menerangkan tentang ciri-ciri daripada al-ghuraba. Ciri-ciri al-ghuraba atau al-firqatun najiyah, yaitu golongan yang selamat. Di dalam kitab beliau yaitu al-firqatun najiyah. Karena kita tidak bisa membedakan, dalam pengertian tidak boleh memisah-misahkan antara siapa mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan demikian pula al-firqatun najiyah, atau yang diistilahkan dengan kelompok yang selamat, atau at-taifatul mansurah, taifah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah istilah yang sama, artinya pengertiannya adalah sama. Siapa mereka itu? Yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Itu yang dimaksudkan. Ihwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita telah tuliskan dalam garis-garis besar pokok-pokok materi pada kesempatan ini, kita rangkumkan bahwa tanda ataupun alamat al-firqatun najiyah itu adalah dikatakan oleh beliau hum qillatun bainan nas. Mereka adalah orang yang sedikit di antara manusia. Qillatun bainan nas. Sifatnya adalah sedikit yang ada di antara manusia. Ketika Rasulullah SAW mendoakan
terkait dengan mereka, orang-orang asing ini. Dalam riwayat yang lain dikatakan mereka itu unasun, manusia yang apa? Fisu'in kasir, unasun salihuna fi unasin su'in kasir. Yaitu kelompok manusia dari kalangan orang-orang salih di tengah-tengah manusia yang dalam keadaan rusak keadaannya. Itu maksud daripada al-ghuraba. Jadi hum qillatun bainan nas. Mereka adalah sedikit di antara manusia. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula dan memuji golongan yang sedikit. Jadi golongan yang sedikit. Dalam firman-Nya Quran surah Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sungguh sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini bentuk ujian. Qalilun min ibadiya asyakur. Sungguh sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Baik. Tadi lebih jelas dinyatakan oleh Rasulullah, fatuba lil ghuraba, berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Unasun salihun, manusia yang salih, fi unasin su'in kasir, yaitu pada atau di tengah-tengah manusia dalam keadaan yang rusak. Apakah sisi yaitu apa? Tauhidnya, dan yang terpenting. Demikian pula akhlak dan segala sisi kehidupannya. Baik. Ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Ketika Fathu Makkah, yaitu dibukanya kembali kota Makkah oleh Rasul dan para sahabat ketika itu, didapati di mana? Baitullah, atau yang sekarang Masjidil Haram, di Baitullah, sekitar Baitullah itu ada 360 berhala yang disembah oleh kaum musyrik. Ini keadaannya di saat tersebut. Kemudian dengan Fathu Makkah, maka dihancurkanlah segala bentuk peribadatan atau berhala-berhala yang berjumlah sekian tadi. Kemudian hanya dilakukan bentuk-bentuk peribadatan sebagaimana dulunya zaman, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga ditauhidkan Allah Subhanahu wa taala padanya. Baik. Ini satu contoh. Satu contohnya kegelapan di masa tersebut dalam bidang akidah. Dalam bidang akidah. Baik. Jadi mereka adalah sifatnya sedikit. Qillatun bainan nas. Sedikit yang ada di antara manusia. Dan sifat yang kedua karena kita tidaklah seorang itu tidaklah mengenal sesuatu kecuali dengan mengenal sifatnya, dan demikian. Ketika kita mempelajari tentang ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah, kita harus mempelajari sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu satu contoh. Demikian pula ini yang terkait dengan
al-ghuraba. Al-ghuraba, manhum al-ghuraba, siapakah al-ghuraba itu yang dimaksudkan? Yaitu di antara sifatnya itu. Di antara sifatnya adalah al-qillah bainan nas, sedikit di antara manusia. Karena memang dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, artinya dakwah tauhid, sejak zaman Nabiullah Nuh alaihi salam hingga Rasul terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah dakwatul haq, dakwah yang mengajak kepada al-haq, kebenaran, dakwah yang mengajak kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Satu prinsip ini saja ya, sudah menepis berbagai macam prinsip bahwasannya tujuan dakwah itu untuk mencari massa. Ini sudah sangat keliru, jelas keliru. Karena dakwah itu adalah menyeru manusia ke jalan Allah, tidak terpengaruh dengan banyak dan sedikitnya, tidak terpengaruh dengan banyak dan sedikitnya manusia. Baik. Karena dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sifat yang pertama yang perlu kita kenali adalah hum qillah bainan nas. Mereka adalah sedikit di antara manusia ini. Kemudian yang kedua, al-firqatun najiyatu yu'adihimul katsir minan nas. Kelompok yang selamat atau ghuraba sama saja ya. Demikian pula at-taifatul mansurah, ahlus sunnati wal jamaah. Kenapa kita sebutkan demikian? Karena ada beberapa pemahaman yang memisahkan. Jadi yang memisahkan antara siapa mereka al-firqatun najiyah itu, kelompok ini. Kemudian Taifah Mansurah itu lebih sedikit lagi. Kemudian al-ghuraba itu adalah ini. Ini adalah pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru yang telah dibantah oleh para ulama kita. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mereka al-firqatun najiyah, demikian pula at-taifatul mansurah, demikian pula al-ghuraba atau ahlul hadis. Hum ahlul hadis, mereka adalah para ulama ahlul hadis. Baik. Sifat yang lainnya yang perlu kita kenali adalah al-firqatun najiyah yu'adihimul katsir minan nas. Jadi banyak dimusuhi atau diselisihi oleh manusia. Jadi diselisih bukan karena nyelenehnya, bukan karena penyelewengannya, bukan karena macam-macamnya, artinya melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari tuntunan, bukan itu. Akan tetapi karena al-haq. Karena sifat al-haq itu sendiri atau kebenaran itu adalah banyak manusia yang menentang. Kenapa demikian ya? Karena memang sifat manusia sebagaimana dinyatakan di dalam firman Allah, innan nafsa la ammaratun bisu illa man rahimah rabbi. Sesungguhnya manusia itu atau jiwa manusia itu sangat condong, cenderung kepada asu, kejelekan. Itu sifat jiwa. Demikian pula kepada al-haq. Demikian pula kepada al-haq. Sehingga apa? Al-haq itu adalah mengembalikan fitrah. Jadi fitrah sesungguhnya daripada manusia itu. Apa fitrah mereka? Fitrah sesungguhnya manusia itu at-tauhid, yaitu
kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir itu di atas fitrah. Maknanya apa? Tauhid. Di atas tauhid. Fa'abawahu yuhawidani, maka kedua orang tuanya lah, atau yang bisa dikatakan lingkungan. Orang tua kan lingkungan terdekatnya. Jadi orang tua, kedua orang tuanya lah sebagai madrasah, sebagai tempat pembelajaran yang pertama, itulah yang menjadikan kemudian anak tersebut itu memiliki perilaku Yahudi sekalipun dia Muslim. Kan demikian. Adanya masukan kultur, adanya pengaruh dari orang-orang Barat demikiannya. Itu yang dikatakan sebagai perkataan tersebut. Orang tuanya lah yang kemudian menjadikan ia sebagai seorang yang berperangai sebagai seorang Yahudi, au yunasirani, atau yang menjadi orang Nasrani, perilaku orang-orang Nasrani, au yumajisani, atau menjadi orang Majusi. Itu siapa yang menjadikan? Kedua orang tua. Baik. Ini demikian ya. Kita berbicara tentang sifat jiwa yang sesungguhnya ia terlahir itu dalam keadaan fitrah tauhid. Sehingga tugas kita apa? Lingkungan itu. Apakah tempat pembelajaran atau lingkungan rumah tangga atau masyarakat, adalah menjaga fitrah manusia itu. Adalah menjaga fitrah manusia itu sendiri yang sudah dalam keadaan pada asalnya itu adalah fitrah yang lurus. Apakah kemudian tidak ada upaya dalam pengertian karena bayi kan tentunya lahir tidak tahu apa-apa ya, tidak tahu ilmu ya. Maka cukup diarahkan, dikawal manusia itu dengan syariah Allah. Itu mesti pas. Jadi mesti cocok ya. Karena mengenal agama itu berarti kembali kepada fitrah itu sendiri. Jadi mengenal agama Islam ya, ilmu din, ilmu agama yang kita pelajari ini berarti kembali kepada fitrah itu sendiri. Mesti cocok. Nah, tetapi karena sifat jiwa itu la ammartum bisu, senantiasa mendorong, kemudian menyeret kepada perbuatan kejelekan. Jadi sangat cepat kalau ada pengaruh jelek itu, sifat jiwa itu demikian. Karena memang sudah dinyatakan dalam firman Allah. Ada pengaruh kejelekan dari temannya, ajakan untuk berbuat penyelewengan itu sangat cepat sekali. Kalau tidak ada tuntunan syariah, kan demikian. Berarti pentingnya apa? Ilmu agama di sini sekarang sebagai apa? Istilahnya itu proteknya. Demikian untuk agar menjaga fitrah itu sendiri, yang pada asalnya lurus, yang pada asalnya itu lurus. Ketika anak terlahir, ketika pendidikan itu benar, jadi ketika pendidikan yang diberikan itu adalah benar, yaitu pengajaran tauhid misalnya, kemudian dikenalkan dengan ilmu din, ilmu agama ini ya, untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya ya, itu mesti pas, karena itu adalah fitrahnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Baik. Jadi sifat mereka demikian. Sifat mereka itu dimusuhi oleh mayoritas. Karena mayoritas itu adalah mengikuti hawa nafsu. Sehingga jangan bangga dengan banyaknya. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ya, menyatakan bahwasannya yang namanya ukuran kebenaran itu bukan kasrah. Bahkan di dalam ayat-ayat Allah itu jelas menyatakan ya,
bahwasanya kebanyakan manusia itu bahkan apa? Memusuhi al-haq. Semenjak dahulu hingga sekarang. Semenjak yaitu siapa? Diutusnya Rasul yang pertama, Nabiullah Nuh alaihi salam. Berapa Nabiullah Nuh alaihi salam? Berdakwah selama 9 abad. 950 tahun. Berapa orang yang mengikuti beliau? Baik. Kemudian nabi-nabi yang lainnya dikabarkan oleh Rasulullah. Bahkan ada nanti atau Rasulullah pernah diperlihatkan seorang nabi yang tidak ada pengikut sama sekali. Apakah nabi tersebut dakwahnya keliru? Berarti kalau menuduh nabi tersebut atau rasul tersebut dakwahnya adalah keliru, maka berarti menuduh kepada siapa yang mengutus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak dan sedikit bukan ukuran al-haqnya. Sedikit juga bukan ukuran al-haq, akan tapi menjadi sifatnya. Sifat al-haq kebenaran itu adalah qillah, sedikitnya. Dan hawa nafsu itu banyak memusuhi. Hawa nafsu itu banyak menentangnya. Kalau mungkin memusuhi itu suatu bahasa yang kurang tepatnya. Banyak ditentang oleh hawa nafsu. Jadi demikian. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan tadi sedikit juga bukan ukuran al-haq. Lalu bagaimana al-haq itu? Ya, al-haq itu adalah ketika mengembalikan agama ini kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah al-haq, sekalipun sendirian, sekalipun banyak. Jadi demikian. Karena banyak bukan ukuran al-haq, sedikit juga bukan ukuran al-haq, tapi menjadi sifat. Al-haq itu adalah pengikutnya sedikit. Kalau kita lihat ya, di masa kejayaan Islam ya, kalau dibandingkan dengan jumlah kaum musyrikin atau orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, itu tetap lebih banyak mereka. Sekarang kita lihat secara kenyataan saja, kaum muslimin di dunia ini, kita belum bicara tentang berbagai macam bentuk pemahaman yang mengaku muslim ya. Kita keluarkan Syiah, karena Syiah jelas ya, dinyatakan oleh para ulama bukan kaum muslimin, itu agama sendiri. Seperti pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi keliru kalau dakwah itu dakwah persatuan ya, prinsip dakwah persatuan, walaupun dakwah persatuan itu adalah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, mengajak kepada umat untuk bersatu ya. Tapi semata prinsip menyatukan berbagai macam kelompok itu keliru. Karena nanti ada Syiah bukan termasuk kaum muslimin. Baik. Kita lihat ya, kita keluarkan Syiah misalnya. Kemudian muslim yang itu ada dari kalangan thariqah Sufiyah, ada Murji'ahnya, ada kelompok-kelompok banyak sekali. Dibandingkan dengan kaum musyrikin ataupun orang-orang kafir seluruh dunia, itu lebih banyak mana? Masih banyak mereka. Itu demikian ya. Dalam pengertian apa? Kita berbicara tentang Islam itu sendiri, misalnya al-haqnya. Belum lagi yang disifati oleh Rasulullah sebagai al-firqatun najiyah, orang-orang yang mengajak kepada pemahaman salaful ummah, yaitu yang mendasarkan agama ini kepada kitabullah Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan paham para sahabat. Berapa di dunia ini? Lebih sedikit lagi. Baik. Jadi demikian. Sedikit juga bukan ukuran al-haq. Siapa? Ternyata ateis.
Orang-orang ateis itu sedikit. Atau orang-orang komunis ya, di negeri kita misalnya. Itu sedikit. Kalau sedikit itu adalah ukuran kebenaran, mereka benar. Tapi kenyataannya, mereka di atas akidah yang batil, akidah yang rusak. Itu orang-orang komunis. Ini menunjukkan bahwasannya yang sedikit juga bukan ukuran kebenaran. Jadi ukuran kebenaran itu apa tadi? Kembali kepada Kitabullah, Al-Quranul Karim, kemudian kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi dasar hukum di dalam kita beragama. Kemudian bagaimana cara memahami keduanya ini? Sederhananya ya. Bagaimana cara memahami keduanya ini? Apakah kita kembalikan kepada organisasi tertentu? Kepada lembaga tertentu? Atau kepada tokohnya? Kiai Fulan, kemudian tokoh Fulan. Kan sekarang banyak ya, kalau kita dengar ya, semuanya beramai-ramai. Karena sudah mulai di era-era sekarang ya, sudah mulai masuk dakwah apa itu, yang istilahnya itu, mari kita kembali kepada kitabullah, kepada sunnah Rasulullah, kepada Al-Quran hadis. Itu sudah masuk kepada umatnya. Kemudian manusia berduyun untuk berusaha kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Tapi satu perkara yang membedakan antara ahlus sunnati wal jamaah atau ifatul mansurah, kelompok yang ditolong, al-firqatun najiyah, kelompok apa? Yang selamat, al-ghuraba, orang-orang asing, ini satu ya, dengan yang lainnya. Itu apa? Bifahmiman. Jadi dengan pemahaman siapa. Ini yang adalah menjadi catatan besar, ataupun kalau perlu kita, kalau tulisan tangan itu kita stabilo ya, atau di garis atasnya, biar berbeda. Kalau kita biasanya garis bawah ya, di garis bawahi. Sekarang biar berbeda, biar jelas, yaitu di garis atasi. Gitu. Jadi demikian ya. Jadi ini kalimat ini bifahmiman. Ini adalah jadikan benak, di dalam benak kita ketika antum nanti ya keluar dari sekolah ini, kemudian di mana posisinya ya, di mana tempat, kemudian mencari, saya mau tafakuh fiddin ya, selain mencari penghidupannya, kemudian akan mempelajari agama Allah dengan benar. Maka yang menjadi ukuran ini, catatnya, yang menjadi ukurannya dan garis atasi tadi dengan pemahaman siapa. Jadi ini masuk dalam satu pengajian ya, ataupun majelis taklim. Al-Quran bacakan, sunnah Rasulullah bacakan. Kemudian maksud daripada ayat ini menurut saya, kemudian maksud daripada hadis ini menurut hemat kami, atau dengan bahasa-bahasa yang lain ya. Wah, ini sudah enggak jelas ini yang seperti ini. Akan tetapi ketika di sana dijelaskan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian para ulama Ahlus Sunnah tentunya ya, itu kemudian ayat ini, hadis ini adalah maknanya demikian sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi. Itulah yang dikatakan sebagai al-ghuraba ahlul hadis. Al-firqatun najiyah yu'adihimul katsir minan nas wa yaftarawna alaihim, dan bahkan banyak didustakan oleh manusia. Seperti juga keadaan Rasulullah ya. Ketika Rasulullah belum diutus, siapa yang tahu Rasulullah itu diutus umur berapa? Menjadi nabi, diangkat menjadi nabi 40 tahun. Nubbi'a bi Iqra. Jadi Rasulullah itu diangkat, Rasulullah Muhammad SAW ya,
Itu dijadikan nabi itu apa? Dengan turunnya Quran surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi nubbi'a bi Iqra wa ursila bil muddatsir. Dan diutus itu dengan turunnya Quran surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Sampai pada akhir ayat. Jadi Rasulullah itu diutus sebelum diutus ya, sebelum diutus dikenal sebagai seorang apa? Manusia sekitarnya itu mengenal sebagai seorang yang amanah. Ketika dimintai pertolongan, kemudian dengan penuh tawadhu. Jadi manusia banyak yang suka menyambung silaturahim. Itu sifat Rasulullah asalnya. Kemudian suka menolong orang lain. Dan sifat-sifat terpuji yang lain. Akan tetapi ketika diutus, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang Rasul yang hanya mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian apa kata manusia? Seorang yang gila. Ini tuduhannya. Muhammad sudah gila. Muhammad majnun bahasa Arab. Dalam Al-Quran ini. Kemudian Muhammad tidaklah sebagai seorang penyair. Penyair itu kan banyak. Biasanya banyak kedustaan. Jadi yang awalnya orang yang terpuji dengan kejujurannya, dengan penuh amanah, ketika bahkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di langitnya, yang mencipta manusia, yang apa? Mengerti, paling mengetahui tentang kemaslahatan hambanya. Karena tentunya Allah yang mencipta manusia itu yang paling tahu kan tentang kemaslahatan hambanya. Kan demikian ya. Satu contoh di kalangan manusia saja. Walillahil masalul a'la ya. Dan tidak bisa dipermisalkan Allah itu dengan apapun. Tapi kita lihat di kalangan manusia saja. Seorang yang misalnya itu bisa mencipta atau membuatnya sebuah hasil karya, misalnya sepeda motor dengan merek tertentu. Si pembuatnya itu mestinya adalah orang yang paling tahu tentang apa? Segala sesuatu yang terkait dengan produknya itu. Apakah kelemahannya? Apakah kelebihannya? Dan hal-hal yang lain. Sampai sifat-sifat yang sifatnya itu rahasia. Jadi demikian ya. Itu bisa masuk akal enggak? Masuk akal. Kemudian walillahil masalul a'la. Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak bisa dipermisalkannya. Karena laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala suatu pun. Kita bisa mengatakan lebih-lebih Allah. Yang mencipta manusia, mencipta Adam dari apa? Tanah yang dicampur dengan air sehingga menjadi tanah liat. Sehingga manusia tercipta dari apa? Dari tanah. Itu benar. Tapi siapa itu? Nabi Adam saja. Yang lainnya bukan dari tanah. Yang lainnya itu dari sesuatu yang menjijikkan. Yaitu apa? Saripati tanah itu sendiri. Yaitu berupa air mani dan sel telur yang bercampur
Itulah keadaan manusia asalnya. Suatu yang hina. Baik. Allah yang mencipta mereka, Adam itu dari tanah yang pertama. Kemudian anak keturunannya dicipta dari saripati tanah. Dari makanan kemudian menjadi itu. Suatu yang menjijikkan dan di tempat yang dari situ keluarnya najis. Jadi, sehingga dari sini sesungguhnya tidak ada kesempatan bagi seorang itu untuk berlaku kibir terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna kibir? Bersombong di hadapan Allah. Karena kita semua dalam keadaan seperti itu. Tercipta dari sesuatu yang demikian. Baik. Kemudian Allah mengutus utusannya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW dengan membawa risalah. Dengan membawa risalah sunnahnya, sunnah Rasulullah, ajarannya. Makna sunnah di sini adalah ajarannya ya. Jadi jangan dipahami sunnah pengertian hukum. Kalau dikerjakan itu mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan itu tidak apa-apa, tapi lebih utama dikerjakan. Itu sunnah hukum, 5 hukum. Tapi sunnah yang saya maksudkan adalah kembali kepada kitab dan sunnah, adalah ajaran Rasulullah, paham Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah diutus membawa sunnah Rasulullah, membawa ajarannya. Itu tentunya apa? Yang datang dari siapa? Lewat siapa? Seorang ataupun malaikat yang amin, yang terpercaya. Artinya sifat malaikat yang membawa wahyu, yaitu malaikat Jibril. Langsung dari Allah yang membuat syariah, yang memiliki syariah. Dijelaskan oleh Rasulullah lewat para sahabat, orang-orang yang adil seluruhnya. Karena seluruh para sahabat itu adalah adil. Kulluhum udul. Semuanya adalah adil. Kemudian manusia menentangnya. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Sedangkan Allah yang paling tahu tentang maslahah mereka. Satu contoh, kita diperintahkan sholat 5 waktu sehari semalam ya, yang wajib. Itu mesti kemaslahatan bagi manusia, bagi kaum muslimin. Karena Allah yang membuat syariah untuk hambanya. Kemudian ada orang yang mengatakan, wah beratnya, mesti hawa nafsu. Berat menjalankan sholat 5 waktu itu. Harus berjamaah ke masjid bagi laki-laki. Kalau sudah bicara seperti itu, mesti hawa nafsu yang mainnya, yang berbicara. Karena apa? Karena Allah tentunya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hambanya, tentang kebaikan hambanya, ketika diperintahkan sholat 5 waktu. Baik. Dan untuk kebaikan hamba itu sendiri. Mesti kalau kita menjalankan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketawaduan, dengan penuh kehusukan, maka itu adalah kemaslahatan bagi kita. Itu satu contoh ajaran sholat. Baik. Kemudian yang lainnya, bagi para wanita misalnya, diperintahkan untuk berhijab. Wah, ini kalau orang-orang non muslim ya, itu bicaranya apa biasanya? Ini termasuk membelenggu. Suatu yang membelenggu, membatasi hak-hak sebagai seorang wanita. Lebih lagi nanti mengenal itu ada hitam-hitamnya. Apa enggak panas ya? Demikian komentar-komentar mereka, tapi kita pahami ya, karena mereka belum tahu.
ketika syariat hijab turun kepada para sahabiyah ketika itu ya, maka para sahabiyah dengan serta-merta dan mengambil kain-kain yang ada di rumah-rumah mereka untuk kemudian dijadikan hijab karena ketaatan mereka terhadap Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, yang tidaklah Rasulullah itu berbicara kecuali dengan al-haq, bukan sedikit pun dengan hawa nafsu. Karena wahyu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian mereka langsung mengenakan hijab tersebut. Karena mereka adalah orang yang paling paham tentang kemaslahatan bagi dirinya. Kan demikian. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan syariah. Tentunya Allah yang lebih tahu tentang kemaslahatan yang dicipta itu. Kemudian ya, syariat nikah, syariat apalagi ya, yang kita pelajari semuanya dalam jual beli. Kenapa kita harus memenuhi syarat jual beli? Kemudian puasa, kenapa kita disyariatkan untuk puasa pada sebulan dalam bulan Ramadan yang insya Allah kita nanti akan menghadapinya demikian ya. Semuanya adalah untuk kemaslahatan hamba. Karena Allah pembikin syariat yang lebih tahu tentang ciptaannya, yang lebih mengerti tentang kelemahan-kelemahan hamba tersebut, dan yang lebih tahu untuk kebaikan hamba tersebut. Sehingga kalau ada penentangan terhadap ajaran agama Allah, itu mesti hawa nafsu. Hawa nafsu. Sehingga kita berusaha ya, mempelajari agama Allah dengan sebaik-baiknya, dengan paham yang benar ya. Kemudian berusaha untuk kita mengamalkannya. Itu mesti memberikan maslahat. Mesti memberikan kemaslahatan bagi kita. Hendaklah yakin demikian. Baik. Jadi sifat manusia apa? Sifat al-ghuraba ya, kita kembali, yu'adihimul katsir minan nas. Banyak diselisihi oleh manusia karena manusia itu memang sifatnya adalah demikian. Memerintahkan kepada suatu yang jelek. Baik. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Mana kita sebutkan berapa sifat di situ? Ada 3 ya. Ya kita sampaikan semua. Itu yang perlu kita kenali tentang al-ghuraba. Demikian. Kemudian sekarang jalan yang ditempuh mereka. Jalan yang ditempuh mereka. Sampai jam berapa nanti? Kemudian jalan yang ditempuh mereka. Jalan yang ditempuh mereka. Tadi sudah kita singgung ya. Yang pertama adalah berpegang teguh terhadap kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iltizam, berpegang teguh kepada kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Artinya mengembalikan segala urusannya, yaitu dalam memahami agama ini kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga tidak cukup dikatakan kembali kepada kitabullah, ada pemahamannya. Yang penting itu kembali kepada Al-Quran. Ada kan demikian juga ya.
tapi mengingkari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dipelajari itu Al-Quran, ayat-ayat Allah ya. Sedangkan tidak ada yang namanya seorang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah ya. Sehingga dikatakan sebagai ahlus sunnah. Istilah ahlus sunnah itu karena apa? Karena berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Seorang yang berpegang teguh kepada sunnah itu secara otomatis sudah berpegang teguh kepada kitabullah. Sehingga dikatakannya dengan istilah ahlul hadis, ahlus sunnah. Bukan ahlul Quran. Karena belum tentu seorang yang kembali kepada Al-Quran itu kemudian kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi demikian. Dan bantahan terhadap mereka yang hanya kembali kepada Al-Quran itu sangat mudah sekali sebetulnya. Mereka mesti main akal. Mainnya adalah akal yang digunakan. Ayat kemudian ditafsirkan sendiri. Baik. Sekali kita tanya ya. Lah kemudian bagaimana kalau dalam Al-Quran namanya sholat itu apa? Doa kan demikian. Pengertian sholat itu kan doa. Kemudian bagaimana kalau kita mengerjakan sholat itu dari siapa? Tata cara wudhu. Kalau di dalam Al-Quran itu hanya disebutkan ya. Famsahu biwujuhikum wa aidiakum. Basuhlah muka dan kedua tangan kalian. Kemudian apa? Wa arjulakum. Atau faksilu wujuhakum wa aidiakum. Cucilah, basuhlah muka dan kedua tangannya. Kemudian kaki kalian. Usaplah kepala dan cucilah kaki kalian. Lah kita tahu bahwasanya dalam berwudu sesuai dengan ajaran yang benar itu harus dengan basmalah, mengucapkan bismillah. Itu dari mana? Dari sunnah Rasulullah SAW. Padahal mereka yang menyerukan untuk kembali kepada Al-Quran saja demikian. Itu juga sholat kan, juga berwudu. Nah, terus wudunya ajarannya dari siapa? Kok bisa membaca basmalah ketika berwudu? Kemudian urutannya, tartib urutannya, yaitu membasuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur, dan istinsak, memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali dan dikeluarkan lagi. Kemudian baru membasuh muka 3 kali, mencuci tangan sampai siku. Kemudian batasan muka itu di mana? Itu semua dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Sampai membasuh kaki. Satu contoh ini saja mereka sudah tidak bisa menjawabnya. Belum hal yang lainnya, sholatnya, zakat, kaifiyahnya, cara-caranya. Baik. Sehingga apa? Jalan yang ditempuh oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, Al-Ghuraba, At-Taifatul Mansurah adalah senantiasa berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata dengan pemahaman para sahabat ini diambil dari mana? Dari Al-Quran. Dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tentang tazkiyah Allah terhadap mereka para sahabat Muhajirin dan Al-Ansar. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Ini adalah rekomendasi namanya, atau tazkiyah asisi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada generasi yang pertama yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah mengatakan, khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi SAW. Siapa generasiku? Para sahabat. Kemudian siapa para sahabat itu? Orang yang hidup bersama Rasulullah dalam keadaan muslim dan mati dalam keadaan muslim. Tapi syaratnya bertemu dengan Rasulullah. Sezaman bertemunya. Kalau sezaman tapi tidak bertemu, maka tidak dikatakan syuhada. Misalnya dahulu ada ya, di Indonesia misalnya ada seorang yang sudah masuk Islam di zaman Rasulullah. Misalnya, ini contohnya. Sudah masuk Islam, itu bukan syuhada. Sekalipun di negeri Arab, Muslim di zaman Rasulullah sudah masuk Islam, tapi lewat orang lainnya, lewat para sahabat Nabi. Belum sempat bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bukan dikatakan sebagai seorang sahabat, karena syaratnya harus bertemu, al-liqa. Tapi dikatakan sebagai seorang tabi'in. Jadi demikian. Tabi'in itu adalah murid para sahabat. Dan ini juga generasi yang ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena Rasulullah menyebutkan 3 generasi. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Summal ladzina yalunahum. Kemudian setelah mereka para tabi'in, orang-orang yang mengikuti para sahabat, summal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang mengikuti para tabi'in, murid-murid para tabi'in, yaitu para atba tabi'in, pengikut para tabi'in atau tabi'ut tabi'in istilahnya. Ini yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yaitu para sahabat yang seluruhnya dijamin masuk ke dalam surga. Kemudian kepada siapa lagi kita mau beragama? Sehingga dari sini juga membuktikan bahwasanya Syiah, kelompok Syiah terutama Rafidhah, itu adalah orang yang paling jauh dari Islam. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang membenci para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka mengaku hanya orang-orang yang mencintai Ahlul Bait. Ahlul Bait juga para sahabat ya. Tapi dikhususkan para Ahlul Bait saja. Adapun para sahabat yang lainnya, mereka benci. Ini bentuk kekufurannya. Karena menjadi prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, al-ghuraba adalah mencintai seluruh para sahabat. Karena kalau sudah membenci satu saja ya, itu akan hilang ilmu daripada kita. Syiah membenci Abu Hurairah atau Aisyah. Sedangkan 2 orang ini adalah orang-orang yang apa? Termasuk orang yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Maka ketika dibenci 2 sahabat yang mulia ini, gugurlah sekian daripada hadis Rasulullah SAW. Artinya menggugurkan Islam itu sendiri. Sehingga prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah itu apa? Mencintai seluruh para sahabat Nabi. Karena ilmu itu datang dari mereka yang mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah SAW. Mereka adalah orang yang paling tahu ayat itu turun, kapan turunnya, berkenaan dengan apa, bagaimana prakteknya. Mereka adalah orang yang paling mengerti. Sehingga apa? Para ulama kita menyatakan, para imam kita menyatakan ya, kalau ingin baiknya akhir daripada umat ini, atau tidaklah akhir daripada umat ini baik kecuali yang telah baik di masa generasi yang pertama, yaitu di masa Islam yang pertama, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Demikian pula yang terkait dengan diri kita sendiri. Kalau itu secara umum umat ya. Kalau kita ingin memperbaiki diri kita sendiri, karena
hendaklah dimulai dari kita sendiri. Ibda' binafsik. Mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin baik, pemahaman agama kita, maka tidaklah akan baik kecuali yang telah baik dari yang awalnya dulu, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memahami agama ini. Baik. Kemudian yang kedua yaitu senantiasa mendakwahkan dan merealisasikan tauhidullah. Dan ini menjadi misi dakwah para rasul. Semenjak diutusnya Rasulullah, semenjak diutusnya Rasul yang pertama, Nuh alaihi salam, hingga Rasul terakhir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwahnya Nabi Isa di masa kehidupan Nabi Isa itu dakwah tauhid. Dan pengikut Nabi Isa di masa Nabi Isa itu adalah muslimun, muslim. Karena makna muslim itu apa? Menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhidullah. Walaupun di masa beliau itu diistilahkan dengan Hawariyun. Baik. Kemudian pengikut Nabiullah Musa. Di masa Nabi Musa adalah muslim. Yang mengikuti Nabi Musa adalah muslim. Karena mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Demikian ya. Di masa Nabi Nuh. Di zaman apa istilahnya? Nabi Nuh itu. Ketika terjadi banjir yang sangat besar. Yang mengikut berada bersama Nabi Nuh sebagai tonggak generasi manusia yang kedua. Karena di masa tersebut manusia hilang. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang bersama Nabi Nuh. Termasuk anak beliau sendiri. Sehingga karena sebagai orang tua, Nabi Nuh sebagai orang tua, fitrah sebagai orang tua, mengajak kepada anaknya untuk bersama Nabi Nuh. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, bersamalah kami. Akan tapi ia menjawab bahwasanya dalam keadaan ia tidak mau bersama Nabi Nuh. Ia menepi dengan akalnya naik ke atas gunung untuk menyelamatkan diri dari banjir yang sangat besar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tidak ada keselamatan di hari itu kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalipun ia naik di satu tempat yang sangat sepi di atas pegunungan, tetap saja ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengikut Nabi Nuh yang berada di kapal Nabi Nuh itu adalah muslimun fi zamanih. Di zaman beliau. Muslim. Kemudian nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim, Nabi yang sebagai agama Hanafiyah itu yang sering kita dengar. Itu adalah agama tauhid. Agama yang hanif. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misi dakwah beliau adalah agama tauhid. Mengajak manusia hanya memberikan segala macam bentuk peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekalipun muslim sehari mengucapkan kalimat la ilaha illallah selama 1000 kali, tapi dia mendatangi kuburan orang-orang salih, kemudian berdoa meminta permohonan kepada orang-orang salih, maka tidaklah dikatakan sebagai seorang yang bertauhid. Karena jenis tauhid itu maknanya adalah memberikan bentuk peribadatan, segala macam bentuk peribadatan hanya kepada Allah. Apakah menyembelih, berkorban, isti'anah, minta tolong, istighasah dan lain sebagainya dari jenis-jenis ibadah. Itu misi dakwah para rasul ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang ketiga,
senantiasa berupaya menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sunnah dalam pengertian ajarannya. Sunnah pemahaman Rasulullah SAW, pemahaman para sahabat Nabi dalam agama ini. Apa sebesar-besar perintah Allah kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umat? Tauhidullah. Ini adalah sunnah Rasulullah. Apa sebesar-besar larangan yang diberikan kepada Rasulullah SAW? Kesyirikan. Sehingga apa? Dua perkara ini. Tauhid itu harus kita tegakkan dalam diri kita. Dan kesyirikan itu harus kita jauhkan sejauh-jauhnya dari diri-diri kita. Karena itu adalah sebagai apa? Bahkan syarat diterimanya suatu amal seseorang adalah ikhlas karena Allah. Artinya didasarkan di atas tauhidullah. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Itu syarat amalan. Syarat amal. Baik. Kemudian kita harus menjauhi apa? Kalau menghidupkan sunnah berarti menjauhi lawannya. Kebid'ahan. Sesuatu yang disandarkan kepada agama Allah tapi bukan dari ajaran agama ini. Seperti sabda Rasulullah SAW, Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan suatu ajaran yang tidak ada sunnahnya, tidak ada perintah kami, maka tertolak sesuatu itu. Contohnya apa? Yang marak sekarang ya, paham terorisme itu adalah paham bid'ah. Bukan dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit pun. Itu paham apa? Membikin kekacauan yang disandarkan di atas agama. Perbuatan apa? Anarkisme yang disandarkan dengan nama jihad. Ini adalah satu kebid'ahan. Karena bukan dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun namanya jihad ya. Pernahkah ada contoh yang demikian itu? Pernahkah ada contohnya? Kemudian di tengah-tengah kaum muslimin yang di situ ada awamun nas, di antaranya adalah kaum muslimin, kemudian melakukan bentuk apa? Kekacauan dengan cara-cara seperti itu. Sedikit pun bukan dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian pula kebid'ahan yang lainnya. Baik. Kemudian yang keempat, jalan yang ditempuh oleh mereka adalah mengajak kepada akhlakul karimah. Karena salah satu misi Rasulullah SAW diutus, sebagaimana sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Baik. Jadi seluruh akhlak mulia itu adalah dari ajaran Islam. Maka ketika kita berpegang teguh kepada Islam, kita adalah orang yang paling berhak untuk mengamalkannya. Karena al-haq itu lebih tentunya apa? Ahlul haq itu orang yang paling berhak untuk mengamalkannya, untuk mengambilnya. Kan demikian. Akhlak kepada orang tua. Sebagai anak harus memiliki unggah-ungguh istilahnya ya. Atau toto kromo, atau istilahnya sopan santun. Tabiat yang baik sebagai anak. Ini seluruhnya diajarkan dalam ajaran birrul walidain. Wajibnya seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Sekalipun orang tua kita itu adalah non-muslim misalnya.
Kita wajib untuk berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Ini menunjukkan tentang Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Orang tua kita misalnya Nasrani, satu contoh Nasrani. Kemudian memerintahkan, nak tolong belikan lauk, atau yang lebih daripada itu ya, misalnya yang sepele, tolong belikan garam. Apa yang kita lakukan? Membantah atau melakukan? Wajib untuk mengerjakan. Karena dalam hal yang tidak ada unsur apa? Akidah. Perkara-perkara mubah. Terlebih orang tua sakit, walaupun Nasrani, wajib kita untuk mengobatkannya, untuk menolongnya. Tapi kalau keadaannya demikian, nak, tolong, ini hari Ahad ya. Hari Ahad ini ibu mau ke gereja. Bagaimana kita sebagai anak seorang muslim menjawab dengan baik, dengan cara yang baik? Maaf bu, karena ini saya, walaupun anak ibu yang ibu sayanginya, tapi ini adalah urusan agama. Mohon maaf saya tidak bisa mengantarkannya. Tapi kalau urusan-urusan yang lainnya, yang sifatnya dunia, maka kerjakan. Sebagai bentuk seorang muslim yang memiliki tabiat, perangai, akhlak yang mulia. Sebagai bentuk realisasi kalimat tauhid la ilaha illallah, sebagai seorang muslim yang memiliki akhlakul karimah, berakidah yang baik dan memiliki akhlak yang mulia. Baik, itu sebagai gambaran contoh saja. Demikian pula seorang muslim harus memiliki akhlak kepada pemerintahnya. Wujub as-sam'i wa ta'ah li ulatil umur. Wajib mendengar dan taat kepada pemerintah dalam perkara yang baik. Berarti kalau pemerintah menaikkan harga BBM, kita ikut demo tidak? Boleh tidak ikut demo? Tidak diperbolehkan. Haram hukumnya. Sebagai seorang ahlus sunnah, sebagai seorang kelompok daripada Thaifatul Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, jangan ikut-ikutan kemudian menyuarakan pemerintah itu mestinya menaikkan harga BBM walaupun itu urusan dunia ya. Itu sudah memikirkan kemaslahatannya. Ini bukan bayaran pemerintah ini. Ini prinsip sebagai seorang muslim ya. Sebagai seorang ahlus sunnah itu demikian. Wujub as-sam'i wa ta'ah, wajibnya taat kepada pemerintah dalam perkara yang baik. Dan sedikit saja kita tidak boleh untuk menentang kebijakan pemerintah di dalam hal yang sifatnya itu baik. Tapi kalau pemerintah misalnya mengadakan acara ya, misalnya di kampung ini, yang sifatnya RT saja, ini malam hari Natal ini dianjurkan bagi warga untuk sama-sama saling toleransi ikut serta di dalam meramaikan dan merayakan hari Natal. Ini kita taat tidak kepada pemerintah ketika itu? Ya kita jawab dengan yang baik. Pak, maaf ya, saya sebagai warga yang baik dan menghormati dan senantiasa toleransi terhadap sesama, untuk masalah akidah ini saya tidak bisa mencampur adukan. Kan demikian. Jadi harus memiliki prinsip yang baik. Jadi wajib taat kepada pemerintah dalam hal yang baik. Dan kita tidak boleh memberontak. Salah satu contoh pemberontakan adalah demonstrasi, unjuk rasa kepada kebijakan pemerintah. Jadi
dalam hal yang baiknya. Baik. Itu. Jadi harus memiliki akhlakul karimah. Sebagai seorang muslim harus memiliki akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang wanita muslimah atau akhwat, istilahnya akhwat muslimah, harus memiliki akhlakul karimah. Memiliki sifat malu yang harus senantiasa menghiasi dirinya. Bukan wanita yang pemberani dalam tanda petik. Pemberani itu ya apa istilahnya? Ya seperti itulah gambarannya ya, seperti kebanyakan wanita sekarang dengan bisa mencontohkan sendiri lah kebanyakannya ya. Jadi harus memiliki akhlak mulia. Baik. Berhijab dengan hijab syar'i dan tuntunan yang lainnya. Baik. Sedikit lagi. Yang terakhir yaitu sebagai seorang muslim atau jalan mereka yang ditempuh oleh mereka adalah berusaha keras dalam perkara-perkara yang memberikan kemanfaatan dalam urusan agama dan dunianya. Ini jalan yang ditempuh mereka. Dengan berdasar kepada hadis Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah kalian kepada suatu perkara yang memberikan kemanfaatan bagi kalian dan mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan kalian menjadi makhluk manusia yang lemah. Seorang muslim itu harus orang yang memiliki semangat yang besar, terlebih untuk kemanfaatan urusan dunia dan akhiratnya. Jadi tidak ada seorang muslim itu malas. Ada kemanfaatan yang terkait dengan dunia, bersemangat. Ada kemanfaatan yang urusannya dengan agama, lebih besar lagi semangatnya. Jadi tidak ada kamus dalam seorang muslim itu sebagai seorang yang pemalas. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam zikir pagi dan petangnya, termasuk di antara yang dimintakan perlindungan kepada Allah adalah dari sifat malas, kemalasan. Orang awam saja meyakini bahwasanya rajin pangkal pandai, malas pangkal itu? Bodoh. Berarti orang malas itu orang yang bodoh menurut mereka. Tapi mungkin yang bisa disampaikan karena waktunya yang singkat di sini, sebetulnya masih banyak yang ingin kita sampaikan ya. Tapi karena keterbatasan waktu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.